Salam sehat buat kita semua. Selamat datang kembali di pembelajaran kita. Dan hari ini kita membahas topik yang sama, yaitu menggunakan alat gambar dan objek lanjutan. Nah, pada pertemuan yang keempat ini kita masih menggunakan ya tools dasar sebagaimana nanti yang akan kita praktekkan di pertemuan yang keempat ini, yaitu menggunakan beberapa tools drawing seperti rectangle, kemudian ada ellipse, ya demikian juga polygon dan star tool. Nah, tapi dalam hal ini kita akan langsung menyelesaikan satu permasalahan di mana nanti di sini akan ada latihan yang akan kita buatkan di video pertemuan ini. Nah, salah satunya nanti di sini akan dijelaskan bagaimana cara mendesain latihan 4 ini dengan menggunakan Adobe Illustrator, begitu juga dengan menggunakan tampilan sisi kanan adalah menggunakan aplikasi Sketchbook untuk versi Android-nya. Nah, mari kita ikuti video panduan materi hari ini. Langsung saja Bapak praktekkan, kalian bisa mengikuti dari rumah ya. Kalian ambil objek drawing tadi yaitu di bagian rectangle tool, kemudian ganti warnanya ya. Nah, ini Bapak pilih di bagian fill. Tentunya di sini Bapak pilih warna orange contohnya. Nah, lebih mengarah ke coklat juga boleh ya. Nah, ini salah satu contoh Bapak terapkan ya. Oke kan? Nah, kalau sudah, kita lihat kembali contohnya. Nah, di sini contohnya apakah memiliki stroke atau tidak? Kita lihat ternyata tidak ya. Nah, jadi kalian bisa lakukan dari objek rectangle tool tadi, kalian tinggal buatkan kotak ke dalamnya. Nah, ini dia. Kemudian kalian bisa lakukan duplikat objek ini dengan menggunakan selection tool ya. Klik kanan objeknya, nanti kalian bisa copy. Nah, di sini kalau tidak ada pilihan copy, kalian bisa lakukan shortcut CTRL-C untuk copy, kemudian setelah tekan CTRL-C, maka tekan CTRL-V untuk paste. Nih, Bapak praktekkan, atau dari edit juga boleh ya, copy. Kemudian paste ya. Nah, sebenarnya sudah dua tampilan. Nah, dua tampilan ini kalian berikan warna putih untuk objek ini ya. Nah, ini kalian buat warna putih. Setelah itu perkecil sambil menahan shift-nya ya supaya tetap proporsional ya. Nah, ini kalian letakkan di sini posisinya contohnya. Nah, ini dia objek yang pertama kita sudah buatkan. Nah, yang berikutnya lagi kita akan gunakan semacam objek ya, kotak. Hanya saja kotak itu kita rotate. Nah, contohnya supaya ini tidak mengganggu area kerja, kalian bisa kerjakan di tempat yang kosong, maksud saya di sampingnya, maksud Bapak di samping, nanti kalian gunakan contohnya objek kotak. Tapi dengan terlebih dahulu kalian nanti coba set ya dengan memastikan warna seperti contoh latihan kita. Nah, itu dia warnanya biru untuk fill dan struknya warnanya merah. Kalian tinggal sesuaiin aja. Oke. Kemudian struknya warnanya merah. Nah, kalian coba desain nanti sambil tahan shift. Nah, ini hasilnya. Nah, di bagian selection tool, di mana fungsi dari selection tool ini bisa memindahkan objek sekaligus bisa mengubah skala ya. Kemudian bisa juga merotate ya. Kalian cukup rotate dengan mengarahkan ke salah satu sudut. Ini nanti kalian bisa rotate sambil tahan shift nantinya waktu merotate supaya nanti objek rotate-nya itu lebih sempurna kita putar. Nah, ini dia ya. Jadi nanti kita tinggal mindai kemari, tapi kita selesaiin dulu yang ini. Oke, satu lagi kita buatkan kotak. Lingkaran dengan menggunakan tools drawing atau tools dasar ellipse tool ya. Ellipse tool. Nah, di mana tadi lingkaran tersebut warnanya merah dengan stroke berwarna putih. Pada bagian fill, double klik ya, di bagian fill kalian double klik, kalian pilih warnanya warna merah. Setelah itu oke kan? Kemudian struknya atau garis tepinya, nah itu warnanya adalah putih. Nah, ini dia. Contohnya Bapak buatkan sambil tahan shift supaya objeknya juga tetap proporsional. Nah, ini dia ya. Oke ya. Nah, kalau kalian rasa ini masih kurang sempurna, boleh disempurnakan lagi dengan menggunakan selection tool ya supaya nanti hasilnya lebih sempurna lagi ya. Oke, nah ini dia.
Nah, jadi nanti bagian ini kalian tinggal pindahi kedua-duanya, ya. Nah, ini satu lagi kita gunakan objek teks, di mana nanti di sini objek teks ini adalah untuk menuliskan identitasmu dengan menggunakan type tool ya. Nah, gunakanlah type tool, berikan warnanya adalah warna putih di bagian properti ini, berikan warna putih. Nah, klik saja di bagian teks kita. Nah, ini contohnya di bagian objek lingkaran. Nanti di situ kalian buatkan nama. Sorry, di sini objek teksnya coba dikembalikan dulu berwarna putih supaya sama seperti konsep ya. Nama. Kemudian nanti ada kelas. Kemudian nanti ada nomor urut. Nah, ini nanti coba dirapiin dulu titik duanya supaya terlihat bagus ya. Kemudian nanti di sini kasih keterangan yaitu latihan pertemuan 4. Ini menunjukkan bahwa anak didik kami nanti ya benar-benar ya mengerjakan latihan ini ya dengan menuliskan identitasnya. Jangan lupa nanti boleh kalian kasih lebih bold atau lebih terang ini di bagian pengaturan, dan nanti di bagian properti ini ada pilihan bold. Nah, supaya apa? Supaya lebih jelas tulisannya ya. Nah, ini adalah konsep dengan menggunakan ya PC ataupun laptop, yaitu aplikasi Adobe Illustrator ya. Jadi barangkali nanti ini kalian tinggal select semuanya. Artinya kita select semuanya untuk kategori yang berada di luar ya objek ataupun lembar kerja kita. Ini kan kita bekerjanya di luar. Jadi kita tinggal pindah ke dalam ini. Ya. Nah, kita tinggal pindah ke dalamnya. Setelah itu kalian perkecil lagi dengan menggunakan selection tool. Ya, secara perlahan-lahan pasti kalian bisa mengerjakannya ya. Oke. Nah, Bapak rasa ini sudah benar ya. Tinggal kalian atur lagi untuk peletakannya ini ya. Nah, ini dia. Jadi jangan lupa nanti kalian simpan ya. Namanya ini ya adalah tadi ini pertemuan 4, boleh ditambahkan latihan ya. Latihan pertemuan 4. Oke, kalian simpan. Ada muncul sesuatu perintah, oke kan saja seperti ini ya. Jadi nanti konsep ini yang kalian kirimkan adalah file tipe AI. Di mana tadi kalian simpan? Yang pastinya di dokumen ya. Jadi kalau Bapak cek, tadi Bapak simpan di dokumen dengan nama latihan pertemuan 4. Yang inilah file yang ini kalian kirim kemana? Ke Google Classroom ya, sebagai bentuk dari penilaian pertemuan kita di ya pertemuan 4 ini ya, supaya kami nanti jangan lupa untuk mengerjakan ya dengan konsep yang sudah Bapak jelaskan barusan ya. Sementara untuk versi Android adalah seperti gambar yang kalian lihat di samping ini ya. Oke ya. Baiklah, kita akan coba memulai untuk aplikasi ya versi Android, di mana aplikasi yang kita gunakan adalah Autodesk Sketchbook Draw and Paint. Silahkan dibuka untuk masing-masing aplikasinya. Nah, jadi pada bagian ini tentunya aplikasi yang kita gunakan sebelumnya kita rancang dulu ya lembar kerja baru. Dalam hal ini kita coba lihat pada menu yang di atas ada jumlahnya 6 ya. Ada 6 menu yang kita gunakan. Nah, menu yang pertama pastinya kita akan coba membuat lembar kerja baru. Silahkan pilih New Sketch. Nah, ketika kalian sudah memilih New Sketch, artinya kita akan mengatur ukuran lembar kerjanya. Nah, di sini sudah ada punya Bapak tersedia 1000 kali 1000. Kalau seandainya tidak tersedia, kalian pilih Custom. Nah, aturlah ukurannya untuk tinggi 1000 dan lebar pada sisi kanannya juga 1000. Kalau sudah nanti kalian okekan atau centang. Nah, jadi nanti ya pastikan nanti sama ukurannya seperti yang sudah Bapak jelaskan. Nah, jadi seperti apa yang kita gunakan hari ini? Kalau kita perhatikan dalam hal ya latihan pertemuan 4, kalau kalian lihat di sini ada bentuknya ya, ada kotak, kemudian ada kotak yang diputar dan juga ada lingkaran beserta teks. Nah, jadi kita akan coba lakukan caranya seperti berikut ini, kalian bisa ikuti panduannya. Nah, yang pertama kita pilih tombol menu yang kedua ya. Nah, setelah itu nanti pilih selection. Nah, setelah kalian pilih selection, silakan kalian gunakan ya rectangle. Nah, setelah kalian pilih rectangle, coba langsung kalian atur ya pada lembar kerja kalian. Nah, setelah itu nanti berikan warnanya pada menu yang kedua tadinya.
Nah, jadi untuk pewarnaan di sini sebelum kita tekan fill, pastikan kita memilih warna yang tepat dulu. Tadi adalah warna orange ya. Silakan pilih dulu menu yang keempat untuk warna, kemudian pilihlah warna orange. Ya, kalau sudah silahkan disilang. Nah, kalau sudah, kita akan coba pilih kembali menu yang kedua, barulah kita pilih fill. Nah, setelah itu barulah kita klik pada daerah yang diseleksi tersebut. Artinya kita memberikan warna pada bagian tersebut ya. Nah, artinya kita akan coba hilangkan dulu seleksi ini supaya tidak mengganggu nantinya. Kita pilih menu yang kedua, kembali pilih selection, dan coba perhatikan pada beberapa tools ini. Sangat banyak kita pilih tools yang terakhir. Nah, di situ ada tanda silang yang artinya adalah kita bersihkan ya. Selection clear. Nah, tentunya pada bagian ini punya Bapak ini kurang full size ya. Nah, kita akan atur dulu dengan menggunakan transform untuk mengatur skalanya lebih full. Nah, itu ada di bagian menu yang kedua. Kalian pilih transform. Nah, barulah kalian pilih tombol yang kedua yang berbentuk lingkaran. Nah, nanti di sini gunakan ya dua jari kalian ya, jari telunjuk atau jari tengah. Nah, supaya nanti dia full size seperti ini. Setelah itu baru kalian centang oke kan. Ini adalah yang pertama kita berikan warna. Nah, kalau kalian langsung memberikan warna, nah itu silakan saja nantinya ya. Nah, pada bagian yang kedua kita akan coba lihat pada menu yang kelima. Tentunya nanti ini adalah menampilkan lapisan ataupun layer. Nah, tentunya dalam hal ini kita sudah berhasil membuat satu lapisan. Hanya saja di sini kita akan coba menambahkan sebuah lapisan baru, tekan tambah. Artinya apa? Artinya kita akan membuat sebuah kotak yang kedua. Cuman hanya saja skalanya lebih kecil. Nah, jadi kalau kalian mau cara praktis ya, nah itu sebenarnya bisa kalian lakukan dari ini. Saya Bapak back dulu. Yang artinya di bagian ini, di bagian lapisannya itu masih terdiri atas background dan juga lapisan yang kedua adalah warna orange. Cara praktisnya bisa kalian lakukan dari pilihan ya lapisan orange ini. Kalian tekan, nanti kalian coba duplikat. Nah, setelah kalian duplikat, baru nanti kalian atur warnanya. Seperti apa? Seperti ini. Kalau kalian mengatur warna pada pilihan ini, silakan kalian pilih menu yang kedua. Setelah itu pilihlah selection. Setelah itu nanti kalian pilih adalah di bagian apa? Di bagian rectangle. Pilihlah magic wand. Nah, sekarang baru kalian klik pada daerah yang berwarna orange ini. Nah, setelah itu nanti barulah kalian kasih warna. Nah, sebelum di sini kalian pilih warna putih karena di sini nanti masih berwarna orange, artinya warna yang sama. Nah, kalian pilih menu yang keempat. Nah, pastikan ini diubah dulu warnanya menjadi warna putih. Silahkan di X. Nah, barulah kalian pilih menu yang kedua, kemudian pilih fill. Kemudian tekanlah daerah yang diseleksi. Nah, ini dia kita kembaliin menjadi warna putih. Nah, kita hilangi dulu daerah yang diseleksi ini supaya tidak mengganggu, sama seperti cara yang tadi. Pilih selection, kemudian pilihlah tools yang terakhir yaitu adalah selection clear. Barulah kita atur skalanya. Skalanya dari mana tadi? Dari menu yang kedua. Nah, pilihlah transform. Baru pilih tombol yang kedua atau bagian tools yang kedua yang berbentuk lingkaran. Gunakanlah jari telunjuk atau jari tengah untuk mengatur skalanya seperti instruksi yang Bapak buatkan ini. Nah, seperti ini konsepnya. Nah, artinya kita sudah melakukan tahap yang pertama, ya. Nah, jadi bagian yang kedua adalah membentuk ya layer baru lagi. Coba kalian tambahkan sebuah lapisan di sini. Nah, lapisan yang berikutnya adalah kita buat sebuah kotak kembali. Hanya saja kotaknya ini kita putar nantinya ya. Nah, kita kembali lagi ke bagian selection ya. Nah, di situ kalian gunakan seleksi kotak ya. Ini tadi magic wand, kita pilih kembali kotak. Nah, pada bagian ini tentunya silahkan kalian atur kotaknya seperti instruksi yang di depan ini. Nah, setelah itu ganti warnanya, pilih menu yang keempat. Warnanya di sini adalah warna merah. Ya, kalian pilih warna merah sesuai instruksi. Nah, jadi kalau sudah kalian X dan coba kalian berikan langsung warnanya dari fill ya. Kemudian klik pada daerah yang diseleksi.
Dan jangan lupa hilangkan seleksinya. Dari selection tadi, kemudian tekan rectangle, tekan pada tombol yang terakhir pada bagian keluarga rectangle ini. Nah, ini adalah selection clear. Artinya kita berada atau menghilangkan daerah yang diseleksi, ya. Nah, sekarang anak-anak coba kalian putar dengan menggunakan menu yang kedua. Setelah itu transform. Nah, di bagian transform ini ada cara yang mudah nanti. Coba kalian perhatikan ada 6 tombol pada pilihan transform ini. Kalian tekan adalah tombol yang kelima ya. Itu ada arah panah melengkung. Nah, ini dia. Setelah ini sedikitnya lebih besar punya Bapak, harusnya lebih kecil lagi, barulah kita pilih tombol yang kedua. Ya. Nah, tombol yang kedua artinya sama seperti langkah yang tadi, kita perkecil skalanya. Kalau sudah, oke kan. Artinya kita sudah masuk ke tahap ini. Untuk warna di sini warnanya tadi warna biru ternyata ya. Coba nanti kalian bisa lakukan dengan cara selection ya. Nah, coba gunakan magic wand ya, magic wand. Klik pada daerah yang warna merah. Kenapa? Ini ada sedikit tadi warna biru harusnya. Nah, caranya nanti kalian bisa lakukan dengan menggunakan magic wand untuk memodifikasi objek ini. Ya, barulah kalian pilih menu yang keempat untuk warna. Setelah itu pilih warna biru. X. Nah, gunakanlah fill untuk mengganti warna tersebut. Ya. Nah, ini dia. Barulah benar ya. Nah, yang berikutnya adalah kita coba tambahkan lapisan yang berikutnya. Tekan menu yang kelima. Baru tekan plus. Nah, setelah kalian tekan plus, baru di sini kita akan coba buat lingkaran ya. Jangan lupa daerah yang diseleksi di clear dulu, dibersihkan. Dari selection, kalian bisa tekan pada tombol yang terakhir. Nah, ini dia. Nah, barulah kita coba agak sedikit berbeda ini dengan contoh yang seleksi. Kali ini kita beralih ke menu yang kedua, yaitu tepatnya pada tools draw style. Draw style. Silakan kalian pilih lingkaran. Nah, pada saat kalian pilih lingkaran, pastiin warnanya ya. Nanti untuk mengedit ini, coba kita setel dulu untuk warna. Silakan tekan warna, baru berikan warna putih ya, baru X. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kita bisa menggunakan magic wand tool kembali untuk memberikan warna pada daerah lingkaran. Nah, contohnya di sini Bapak buatkan lingkarannya di dalam. Nah, sedikit bentuknya seperti ini. Nanti dia cuma hanya garis saja. Nanti bisa kita pindai ya. Nah, setelah itu barulah kita kasih namanya fill. Tapi jangan lupa fill-nya diubah dulu untuk warna adalah warna merah. Silang. Close. Nah, barulah kita tekan menu yang kedua. Barulah kembali ke fill. Ini sebenarnya kita jadi bolak-balik ya. Tapi intinya memang seperti itu. Agak lebih rumit ya. Tapi kalau kalian sudah sering menggunakannya, Bapak rasa ini nanti bukanlah hal yang sulit ya. Oke, nah ini dia terjadi kesalahan tadi. Nah, pada bagian ini kalian gunakan apa? Kalian gunakan adalah selection. Setelah kalian tidak pilih warna merah, maka jangan lupa kalian gunakan selection pada magic wand ya. Pada daerah magic wand itu tadi ada 3 pilihan, pilih magic wand. Tujuannya apa? Tujuannya kita mau menseleksi daerah lingkaran ini karena kita memberikan warna ke dalamnya. Barulah kita gunakan apa? Fill. Pilih menu kedua, tekan tombol fill. Maka klik daerah yang diseleksi. Nah, jangan lupa hilangi seleksinya dari selection, kemudian clear selection. Nah, tentunya di bagian ini kita ingin memindai objek ini sekaligus. Ya, kita ingin memindai objek ini sekaligus. Dan pastikan pada layer kita ini sudah benar ya. Layer yang ke berapa ya? Satu dari bawah, dari background kalau dihitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya paling atas ya. Nah, jadi kita akan coba mindai dari mana? Dari menu yang kedua, pilih transform. Ya. Nah, setelah kalian pilih transform, ini jangan ditekan-tekan ya. Pada tombol yang di atas jangan ditekan, langsung aja dipindai. Nah, ini dia. Oke. Nah, tentunya nanti bagian terakhir adalah kita akan ini dicentang aja. Terakhir kita akan coba masukkan tulisan ke dalamnya. Oke. Dengan menggunakan apa? Menu yang kedua, setelah itu pilih teks. Nah, tentu teks di sini nanti untuk identitas kalian. Yang pertama adalah nama. Kemudian ada kelas. Kemudian ada nomor urut.
Nah, nanti kalian buatkan, jangan dikosongi seperti ini. Ya, kalian buat identitas kalian. Nah, cantumkanlah di sini adalah latihan pertemuan 4. Nah, kalau sudah nanti kalian oke kan? Nah, yang artinya ini tulisan kegedean. Nah, kalau tulisannya kegedean nanti kalian perkecil ya. Nah, ini coba Bapak Ando dulu. Nah, sekali lagi dari teks tadi. Nah, ini tadi ini udah terlewatkan sedikit. Kemudian ada nomor urut. Oke. Setelah itu barulah kita buat keterangan ini latihan pertemuan 4. Nah, setelah itu nanti jangan lupa tekan tombol untuk mengatur skala. Kalau dihitung ini dari ada huruf A 1 2 3 4 ya, yang keempat yang berbentuk lingkaran. Nah, ini artinya kita atur skala tulisan tersebut ya. Skala tulisan tersebut jangan terlalu kegedean, itu maksud Bapak. Jadi kalian atur dia berada di dalam lingkaran nantinya ya. Nah, ini dia. Nah, jadi konsepnya begini. Kalau sudah oke kan, centang checklist. Nah, jadi kayak gini kalian bisa save ya. Kalian bisa save dengan cara menekan menu yang pertama. Nah, nanti kalian tekan galeri ya, galeri. Nah, setelah itu save current sketch. Ya. Nah, double klik atau tekan 2 kali pada tulisan untitled. Ini harusnya yang sudah kita kerjakan ini kita simpan dulu tadi ya. Atau begini, kalian bisa screenshot untuk penyimpanannya ya. Oke, nanti hasil screenshotnya bisa kalian kirim ke Google Classroom. Demikian juga tadi kalau kalian mau menyimpan ke galeri, pastikan ini disimpan dulu ya. Ini penyimpanannya memang harus lebih tepatnya ada penyimpanan yang lain sepertinya ya. Nah, dalam hal ini kalian bisa screenshot juga boleh lah ya. Nah, kalau kalian buat screenshotnya, kalian bisa kirim ke Bapak langsung ya. Oke, baik, itu dia ya untuk versi Android. Baiklah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari topik materi tentang menggunakan tools untuk mengatur tata letak objek. Jangan lupa anak didik kami tetap isi absen untuk sesi pertama 15 menit dari awal, dan sesi kedua nantinya juga jangan lupa isi absen ya. Anak didik kami jangan lupa juga tetap belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih.